Bab 23 MOODY di Pondok Pesantren. Semakin dalam memasuki pengajaran, maka makin ditambah juga materinya. Seperti yang membuat Siva cukup terkejut saat ini, ketika Ustadz Ilham memberikan tugas untuk belajar menyampaikan materi. Hanya pengetesan saja, diajari pelan-pelan supaya tidak canggung ketika nanti harus menyampaikan di tempat tugasan. Siva sedang berembuk dengan Afia dan Dina, saling mengetes bagaimana cara menyampaikan yang baik dan benar. Apaan sih nih, udah baca Al-Quran masih belepotan sekarang diminta belajar menyampaikan materi, di depan santri lain. Gerutu Siva. Fa, kalau nggak dicoba nggak akan bisa dong. Hitung-hitung ini awal kamu belajar menyampaikan di tempat tugasan dan kelompok nanti, ucap Dina. Ajarin aku deh, nih aku kasih materinya. Kamu pelajari dan pahami ya, ucap Dina sehingga Siva pun mempelajari materi tersebut hingga pagi ini dimulai kelas lagi di ruang kelas lambatan dan para santri mulai diabsen untuk mencoba mempraktekkannya. Jika soal berkelahi Siva memang akan maju paling depan, namun kenapa menunggu gilirannya untuk praktek menyampaikan Al-Quran malah membuatnya panas dingin. Kok aku deg-degan ya, mana kebelet pipis lagi. Yang benar aja kamu Fa, pipis sana nanti ngompol pula di sini. Cibir Linda. Diam kamu, mau aku banting lagi, geram Siva. Wedus, ucap Linda. Mak lampir, timpal Siva, kucing garong, timpal Linda lagi. Dan Siva dengan Linda malah saling mengumpat satu sama lain. Sehingga Ilham yang tengah mengajar saat ini jadi terganggu. Melempar penghapus bantal ke kepala Siva. Kenapa saya ditempong Pak Ustadz, lirih Siva. Diam, atau kalian keluar, tegas Ilham sehingga keduanya akhirnya diam. Sungguh berbeda ketika bersamanya dan ketika mengajar, Ilham bagai dua sosok yang bertolak belakang. Ada kalanya tegas sosok lainnya penyayang dan manja ketika sudah di dekat Siva, sehingga tibalah giliran Linda saat ini. Linda silakan maju ke depan. Iya Pak Ustadz, lumayan. Linda dengan fasih menyampaikannya, tentu saja sudah sewajarnya terlebih dia lebih dulu berada di pondok sebelum Siva. Setelah itu tibalah giliran Siva, niat hati kebelet pipis karena tak yakin apakah dirinya bisa. Maka gadis itu hendak ke toilet. Siva, giliran kamu, nganu, saya mau ke toilet, Pak Ustadz. Tidak ada, kamu hanya pura-pura kebelet, saya tahu. Ayo sini, maju. Apa sih orang kebelet beneran juga karena gugup, gerutu Siva pelan sehingga akhirnya berdiri dan mulai mempraktekkan saat sedang menyampaikan. Ayo dek, akhirnya kini Siva pun menyampaikan dengan terbata-bata. Sempat juga loading lama karena ada kalimat yang lupa, sehingga gadis itu diam sejenak dan menatap suaminya berharap pemuda itu mau membantunya. Ikuti saya, ya. Baguslah, pikir Siva. Pemuda itu tak mengerti, namun untungnya Ilham sadar. Ilham pun mempraktekkan, sehingga membuat santriwati merasa iri. Namun gegas Siva segera melakukan apa yang Ilham minta. Sayangnya gadis itu selalu salah dalam melakukannya, sehingga gadis itu merasa malu dan kesal karena ditertawakan. Sebaliknya Ilham bersikap biasa saja dengan sabar mengajari sang istri dan memahami bahwa gadis itu masih butuh banyak belajar. Udah Pak Ustadz, kamu bisa segera ke toilet. Iya, Siva gegas ke toilet karena dia sangat kesal karena malu setelah ditertawakan. Padahal para santri bukan bermaksud mengejek, hanya hendak tertawa saja, toh yang lainnya juga demikian, tapi mereka santai saja. Bosan? Entah kenapa rasanya sangat bosan, sehingga gadis itu malah tak kembali lagi ke kelas dan memilih kejujukan saja. Pantas saja gadis itu tak kembali juga sejak tadi. Siva melihat iringan motor yang keluar, sehingga hendak ikutan juga. Dengan segera ia gunakan masker supaya tak dikenal, sehingga Siva lolos dari perhatian Mas Damar. Kayak kenal motornya sih, tapi nggak mungkin lah, gumam Damar namun karena tak yakin diabaikannya hal itu.
Siva merasa sangat senang karena akhirnya gadis itu berhasil keluar dari pondok dengan menyamar. Rupanya gadis itu sudah izin dengan Ilham lewat pesan singkat yang ia tulis di kertas. "Dek Siva kemana ya? Katanya tadi mau pipis malah nggak balik lagi." Ilham bertanya-tanya kemudian melihat ke Jujukan. Rupanya motornya tak ada, sehingga mengecek ke dalam dengan melihat secarik kertas di ranjang. "Keterlaluan kamu dek," geram Ilham dan melecahkan kertas tersebut. Ilham segera melihat ke kantor bagian penyimpanan ponsel, namun ternyata gadis itu tak membawa ponselnya. Namun malah ponsel milik Ilham, karena Ilham kehilangan ponselnya yang diletakkan di nakas. "Duh, kemana ya gadis nakal ini?" geram Ilham segera bertanya pada Mas Damar. "Mas Damar, lihat motor ninja keluar nggak tadi?" "Motor ninja ada sih dibawa sama gadis dengan helm full face dan jaket hitam pakai masker juga sih tadi, Mas Ilham. Itu motornya mirip motor Mbak Siva." Haduh, itu Siva, dia kok kabur begini sih, apa maksudnya coba? Kabur, bukannya tadi pemuda semua mas. Saya pikir tadi anak laki karena dia keluar barengan sama beberapa orang tua yang abis sambang. "Iya udah, saya permisi dulu." Enggeh, Ilham jadi kelimpungan saat ini. Ilham sengaja membawa ponsel milik Siva seraya terus menghubungi ponselnya yang dibawa oleh gadis itu. Siva yang sudah jauh dari pondok pun melihat panggilan telepon. "Cek, ngapain sih? Aku jenuh di pondok. Aku mau main sebentar. Aku akan kembali kalau aku mau," ucap Siva yang moodnya sudah mulai jelek belakangan ini. Frustasi mengikuti aturan pondok yang merenggut kebebasannya. "Apa dia marah karena saya tegur dia tadi? Kamu kemana lagi dek?" Ilham berusaha menghubungi ponsel miliknya namun Siva sengaja tak mengangkatnya. Kali ini gadis yang membawa beberapa pakaian dan uang itu memilih ke kafe untuk memesan minuman. Memanggil Afwan, salah seorang kawannya. Afwan dan Siva memang bersahabat dekat sejak Siva masuk ke dunia balap. Terlebih balapan akan dilakukan lusa setelah Roy memberitahu soal itu. "Aku pikir kamu mondok, Va. Kok malah di sini? Entahlah, aku bosan. Aku mau keluar aja dari pondok dan memulai hidup baru. Jadi Siva yang dulu." "Kok gitu? Kamu nggak kasihan sama suamimu? Kamu kabur begini, sekarang kamu udah jadi tanggung jawabnya, Va." "Tapi semua yang aku inginkan jauh dari ekspektasiku, Rat. Aku mau menenangkan diri dulu. Aku malas berada di pesantren." "Emang gila kamu, Nas. Kalau abi kamu tahu, kasihan nanti kumat lagi sakitnya gimana?" "Udahlah, pesanin aku minuman." Afwan pun beranjak memesankan minuman untuk sahabatnya itu. Rudy dan Siva sudah bersahabat sejak kecil, namun untuk perasaan tak ada yang terurai di sana. Justru Roy yang awalnya membenci Siva malah jadi jatuh hati pada gadis itu. "Nih minum dulu, ini nggak kamu masukin obat tidur terus aku pingsankan dan kamu nidurin aku. Hadeva, kita temenan dari kecil, yang ada kalau kamu luka buru-buru aku obatin." Siva pun mengangguk dan Rudy duduk di sampingnya saat ini. Rudy melihat ponsel Siva yang terus bergetar sejak tadi. Rudy melihat nama itu. "My Hubi, ini suami kamu telpon. Kamu nih parah banget deh, Va." "Ah, kamu tahu banget aku kan. Kalau aku udah malas ya malas. Aku nggak mau mondok lagi, apalagi harus diatur sama Om Bawel. Tapi kan dia baik, Va. Suami kamu, kasihan loh, berhenti toh jadi anak nakal, Nduk. Aku mau menjadi diriku sendiri. Aku udah berusaha menguatkan hatiku, tapi aku tahu ini bukan jalanku. Setidaknya aku akan tetap menutup aurat dan menjadi diriku sendiri." Ilham tak hentinya menghubungi Siva saat ini. Akhirnya ia tak sabar lagi dan mengirim pesan. Seraya terus menyetir siapa tahu Siva akan memberitahukan alasan kenapa pergi dari pesantren dengan cara seperti ini. Dan Zafran lega ketika Siva membacanya. Namun seperti yang sudah seberapa sering Ilham mengirim pesan,
maka tak pernah Siva mau membalasnya. Meski hanya membalas dengan kata iya, Ilham pun akhirnya menghubungi Siva lagi, entah sudah panggilan yang keberapa. Dasar istri nakal, geram Ustadz Ilham yang bingung harus mencari kemana lagi, terlebih Siva mengabaikan panggilan teleponnya. Saat ini Siva tengah berada di sirkuit, hanya ingin sekedar melihat temannya balapan ditemani Rudy. "Kamu ikut aja, Va. Balapan lagi? Aku cuma mau melihat. Rasanya canggung mau balapan lagi. Tapi suami kamu baik juga loh, memperbolehkan kamu membawa motormu ini ke pondok. Sepertinya dia sangat sayang sama kamu, Va." Kamu tahu dari mana? Aku udah berusaha kok buat sayang sama dia, tapi rasanya hambar, aneh, terlebih dengan semua hal yang terjadi begitu aja dalam hidupku, sejak aku mengenal Pak Ustadz. "Hijrah, Va. Aku juga lagi berusaha memperbaiki diriku, kok. Seriusan, makanya kamu nggak pernah kelihatan balapan lagi belakangan ini." "Balapan masih, tapi nggak terlalu aku prioritaskan, karena aku juga punya dunia nyata dan ingin nikah." Jangan egois, Va. Aku yakin kita bisa melakukan hal lain yang membuat hidup kita lebih berarti, meski taruhannya harus meninggalkan apa yang kita sukai. Dek, kenapa Rudy saat ini jadi bijak begitu? Apa Siva egois? Apa salah dirinya ingin kembali pada profesinya karena ia merasa jenuh dengan rutinitasnya belakangan ini sejak mondok, karena hanya mendalami ilmu agama dan melayani suaminya saja? "Udahlah. Aku mau balapan aja, ayo, kita tanding. Kalau kamu menang kamu bebas melakukan apa yang kamu mau. Kalau aku yang menang, kamu akan aku antar ke pondok lagi." "Teman macam apa kamu, Rudy? Karena aku peduli sama kamu, Va," sanggah Rudy. Siva pun beranjak, dan saat ini kedua sahabat itu menuju ke lintasan. Selama ini Siva memang selalu menang. Hanya Rudy lah yang bisa mengalahkan gadis itu. Makanya Siva takut-takut hendak bertanding dengan sahabatnya itu. Pertandingan pun dimulai. Rasanya kaku setelah hampir sebulan lamanya meninggalkan dunia balap. Namun Siva pasti bisa mengalahkan sahabatnya itu. Dan Ilham juga sudah tiba di sirkuit lagi saat ini. Hanya ini satu-satunya harapan baginya untuk menemukan gadis itu. Adek, apa adek ada di sini? Saya berusaha tidak menghubungi orang tua adek, supaya nggak bikin mereka khawatir. Semoga harapan terakhir saya membuahkan hasil. Harap Ilham yang segera berjalan penuh keyakinan mencari Siva di sela kerumunan sirkuit saat ini. Sementara setelah bendera dikibarkan, maka Rudy dan Siva pun saling bertanding melewati lintasan untuk memenangkan pertandingan. Siva masihlah sama, tidak mau kalah dari Rudy yang selalu menang di tiap pertandingan. Kecepatannya dalam berkendara tak perlu diragukan lagi, itu kenapa Siva sering memenangkan pertandingan meski harus melawan pria sekalipun. Ilham pun menghampiri kerumunan, bertanya tentang siapa yang balapan saat ini. Syukurlah akhirnya pemuda itu menemukan istrinya yang sedang balapan dengan kecepatan tinggi. Ilham menunggu gadis itu menyelesaikan permainannya. Hingga kali ini Siva harus mengalami kekalahan karena pikirannya yang bercabang kemana-mana. "Yuhu, menang," ucap Rudy begitu bahagia ketika akhirnya pemuda itu berhasil memenangkan pertandingan. "Ark, sial, Va, ingatkan perjanjian kita, kamu harus kembali ke pondok pesantren setelah ini," ujar Rudy sehingga gadis itu malah pergi entah kemana. "Malas, loh Va, mau kemana kamu?" Rudy gegas mengejar gadis itu. Ketika gadis itu melintasinya, maka Ilham pun memanggilnya membuat Siva dan Rudy menoleh bersamaan. "Siva, Pak Ustadz," segera Siva malah mengemudikan motornya lagi pergi meninggalkan sirkuit, sehingga Rudy putar haluan dan memberikan motornya pada Ilham. "Pak Ustadz, kejar Siva sekarang." Siva tak tahu jika Rudy meminjamkan motor ninjanya pada Ustadz Ilham sehingga berpikir, ia aman dengan Rudy yang membuntutinya saat ini. "Kamu ini benar-benar, Dek," geram Ustadz Ilham. Gadis itu berhenti di sebuah taman,
menghela napas sehingga merasa aman ketika motor Rudy bersandar juga di sebelah motornya. Saat ini, Ilham pun turun dan melepaskan helmnya. Dek, loh kok, mana Rudy? Kenapa kamu melakukan itu, Dek? Kabur dari pondok? Ada apa? Apa kamu marah pada saya? Tanya Ustadz Ilham. Enggak. Aku bosan, aku kesal, harus bersanding dengan Mas Ilham, karena Mas Ilham sudah merubah hidupku dan merenggut kebebasanku selama ini. Tapi kamu bilang kemarin kamu cinta sama saya, Dek. Cinta? Tapi aku benci dikekang. Aku mau bebas melakukan apa yang aku mau. Kalau kamu cinta sama saya maka terimalah saya apa adanya, sama seperti saya yang berusaha menerima kamu apa adanya, Dek. Sebagai santri sudah sewajarnya kamu ikut aturan pondok yang mengikat, hal itu mutlak, dan harusnya kamu mengerti. Ilham pun gegas mencekal tangan Siva kuat-kuat. Ayo kita pulang, ajak Ilham. Tapi saya akan benar-benar menghukum kamu setelah ini. Tak lama Rudy datang menyusul dengan membawa mobil Ilham, sehingga saat ini, Rudy hendak mengganti membawa motor Siva ke pesantren dan dirinya mengajak pula temannya yang membawa motor Rudy agar Rudy bisa kembali nanti. Maaf ya Fa, ini semua demi kamu. Ayo pulang. Fa, nurut sama suami kamu. Fa, pinta Rudy sehingga Siva yang sudah terpojok hanya bisa pasrah ketika masuk ke dalam mobil Ilham, sedangkan Rudy membawa motor Siva menuju ke pondok. Makasih ya Mas Afwan, maaf jadi merepotkan. Ucap Ilham dengan senyuman. Gak apa-apa Pak Ustadz, setelah ini mohon jaga sahabat saya ini dengan baik. Saya percayakan Siva pada Pak Ustadz. Rudy, geram Siva. Dengan terpaksa gadis itu masuk ke mobil, gegas Ilham mengendarai Honda Jazz tersebut dan diiringi oleh Rudy dan Roy yang mengikuti mereka dari belakang. Sementara Siva hanya tertunduk lesu karena kebebasannya.